Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, akan kita mulai dengan pembacaan Alkitab yang terambil dari 2 Tawarik 11. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23, kita akan baca secara bersama-sama. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah demikian, katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Raja Rehabeam, pengukuhan kerajaan, keluarga raja. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Zif, Adoraim, Lahis, Azeka, Zora, Ayalon, dan Hebron, yang terletak di Yehuda dan di Benyamin, sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka, sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun, karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud, dan Abihail binti Elhiab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yehu, Semaria, dan Zaham. Sesudah Mahalat yang mengambil Maaka, anak Absalom, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maaka, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik, dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia, anak Maaka, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita pejamkan mata kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini.
kami bisa beribadah Bapa. Kau masih berikan kami kesehatan Tuhan untuk kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap pujian penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, biar setiap firman yang disampaikan Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami, di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi manusia yang semakin bertumbuh di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mulia bagi
Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dan ku tahu Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku selamanya. Shalom saudara-saudaraku semua, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya menyapa juga saudara-saudara saya yang ada di rumah.
Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan tetap melingkupi setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita masih dilanda dengan yang namanya wabah. Tetapi saya mau katakan kepada saudara semua pagi hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita masih bisa beribadah kepadanya. Pesan saya pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara semua, untuk kita tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan, karena wabah ini pasti akan berakhir. Oleh sebab itu, tetaplah bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Hati kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk waktu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kami boleh kembali untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus melalui online, ibadah online ini Bapa. Kami tetap merasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini biarlah setiap kami boleh menerima setiap benih firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, supaya pagi hari ini kami dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan yang baik. Mari Kau yang terlihat apa yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau dengar-dengaran, kami mau fokus akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan Yesus pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita langsung membuka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 2 di ayat yang ke-13 sampai dengan 17. 2 Tesalonika 2 di ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kamu beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun yang kebetulan menjadi Kristen. Terlepas dari bagaimana latar belakang kita jadi Kristen, tapi satu hal yang pasti, kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah dan yang telah dipanggil untuk hidup dalam kehendak dan rencananya. Satu perkara yang harus kita pahami, setelah kita dipilih Allah, belumlah jaminan bahwa kita sudah hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena tidak semua yang dipilih Allah meresponi panggilannya dengan benar. Masih banyak orang-orang yang tidak meresponi panggilan Allah. Justru mereka sebaliknya menolak dan tetap hidup di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang pilihan Tuhan? Karena sebagai orang pilihan Tuhan, hendaknya kita meresponi dengan benar panggilannya. Orang-orang yang mengaku pilihan Tuhan, hendaknya kita meresponi dengan benar panggilannya. Caranya bagaimana untuk meresponi panggilan Allah dengan benar itu? Ada 3 hal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yaitu yang pertama, dengan segera meninggalkan kehidupan lama. Segera meninggalkan kehidupan lama. Apa itu kehidupan lama, saudara? Saudara pasti memiliki yang namanya kehidupan lama. Ya,
entah itu kehidupan yang menyakitkan hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dari perilaku kita mungkin, dari perkataan kita mungkin, itulah yang harus kita tinggalkan. Segera meninggalkan kehidupan lama. Kemudian setelah meninggalkan kehidupan lama, yang kedua adalah kita mulai mendekatkan diri kepada Allah. Kita mulai mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita membangun fellowship kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Dan setelah itu dilakukan, yang ketiga adalah kita siap melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Nah, kadang orang berkata bahwa aku sudah meninggalkan kehidupan lama, aku sudah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi aku tidak siap melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Kemudian ada orang lain yang berkata, aku sudah mendekatkan diri kepada Allah, aku sudah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Allah, tetapi aku belum meninggalkan kehidupan yang lama. Ada juga yang berkata, aku sudah meninggalkan kehidupan lama, sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Contoh yang kecil, saudaraku, ketika kita ada di gereja, kita masing-masing, kita mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari gereja. Tetapi masih banyak yang menolak, saudara. Dengan berdalih, dengan beralasan banyak pekerjaan, beralasan kesibukan, beralasan waktu. Nah, apakah itu dinamakan meresponi panggilan Allah dengan benar, saudara? Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara semua, di balik panggilan Allah pasti ada maksud dan rancangan yang mulia yang hendak Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus benar-benar memahami pengertian dari dipilih Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang pengertian dipilih Allah itu, saudara. Karena ini penting, saudara. Kita harus sungguh-sungguh memahami, sungguh mengerti dipilih Allah itu apa, saudara. Karena dipilih Allah bukan hanya kata-kata dipilih Allah saja, bukan hanya sekedar tulisan dipilih Allah saja. Apa hanya tidak sekedar hanya kita berkata aku dipilih Allah. Tidak, saudara, tetapi ada dikatakan dipilih Allah itu ada sesuatu maksud dan rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan, saudaraku. Berbahagialah engkau yang dipilih Allah dan melakukan yang setiap apa yang Tuhan katakan, saudara. Nah, pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar, saya akan membagikan saudara beberapa poin tentang pengertian dipilih Allah, saudara. Yang pertama, saudara, dipilih Allah berarti diberi tanggung jawab. Perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Yang pertama, dipilih Tuhan atau dipilih Allah berarti diberi tanggung jawab. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Di bagian lain ia berkata, pergi jadikanlah sekalian bangsa muridku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam ucapan ini, ucapan Yesus ini terkandung perintah yang harus kita kerjakan dan bertanggung jawab kepada Tuhan, saudara. Ini bagi orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Saudara tahu garam, saudaraku? Garam adalah perasa, penyedap, saudara. Suatu masakan kalau hambar rasanya tidak enak dimakan, saudara. Dan makanan-makanan yang hambar itu hanya diberikan kepada orang yang sakit. Bahkan orang yang sakit pun tidak mau makanan hambar itu, saudara. Maka itu diberilah garam supaya ada rasanya. Bisa rasanya asin,
gurih, saudaraku. Nah, inilah dikatakan oleh Tuhan, sehingga makanan itu bisa dinikmati. Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Jadi artinya, saudaraku, engkau harus jadi garam di tengah-tengah dunia ini, saudara. Engkau harus menjadi perasa di tengah-tengah setiap orang-orang yang kau jumpai, sehingga orang-orang itu bisa melihat, bisa menikmati, bisa merasakan kasih Tuhan itu, saudara. Kamu adalah garam dunia. Kemudian pergi, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Saudara, di sini saya tidak mengatakan kita harus mengkristenkan orang, saudara. Tetapi artinya pergi, jadikanlah sekalian bangsa muridku, itu adalah perkataan Tuhan. Yang artinya, saudara, kita harus pergi memberitakan kebaikan Tuhan. Memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan keselamatan Tuhan. Sehingga orang-orang yang melihat, yang mendengarkannya, saudara, mereka bisa mengerti bahwa Tuhan itu baik. Tuhan adalah juru selamat kita, saudara. Sekali lagi, bukan mengkristenkan, saudara. Ya, bukan mengkristenkan, tetapi kita bersama-sama pergi berangkat menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Pengertian dipilih yang pertama. Dan pengertian yang kedua, saudara, dipilih Allah adalah, mari kita buka di 2 Tesalonika 2 di ayat yang ke-13. 2 Tesalonika 2 di ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Yang kedua, saudara, pengertian dipilih Allah yang kedua adalah berarti dipisahkannya. Apa maksudnya dipisahkannya? Maksudnya untuk dikuduskan agar kita hidup sama seperti Allah yang kudus adanya. Dan kita hidup menjadi berkat, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, saudara. Nah, inilah maksudnya dipisahkannya. Bahwa kita akan dikuduskan menjadi sama seperti Allah yang kudus itu, saudara. Dan kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Bukankah Bapak sudah rindu menjadi umat-umat pilihan Allah, umat-umat kepunyaan Allah sendiri, saudara? Sebab itu kuduskanlah hidupmu. Ini poin yang kedua, saudara. Dan poin yang ketiga, pengertian dipilih Allah adalah, mari kita buka bersama-sama di Roma pasal yang ke-8. Roma pasal ke-8 di ayat yang ke-33. Roma pasal 8 di ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara dikasihi Tuhan, pengertian dipilih Allah yang ketiga adalah berarti dibela Allah. Ya, dipilih Allah berarti dibela Allah. Sebagai orang pilihan Allah, bukan berarti kita bebas dari masalah. Bukan berarti kita bebas dari masalah. Justru orang-orang yang dipilih Allah setiap hari atau setiap saat akan mengalami masalah, ya, akan mengalami masalah. Tapi saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini, saya mau katakan dengan baik-baik, saudaraku, akan tetapi orang-orang pilihan Allah akan memiliki jaminan dari Allah itu, saudara. Jaminan apa, saudaraku? Jaminan pembelaan Tuhan. Orang-orang pilihan Allah akan mendapatkan jaminan pembelaan Tuhan yang menuntun setiap kita kepada kemenangan. Nah, inilah, saudaraku, dipilih Allah berarti dibela oleh Allah. Sudah bisa baca di Roma 8 ayat yang ke-33. Sesuatu apapun yang kau alami, orang-orang pilihan Tuhan yang menghadapi berbagai macam masalah, dikatakan di sini bahwa Tuhan memberikan jaminan bagi mereka semua, ya, memiliki jaminan untuk pembelaan
sehingga kita dituntun kepada setiap kemenangan. Apapun masalahmu itu, apapun pergumulan yang kau hadapi, percayalah ada jaminan pembelaan dari Tuhan yang menuntun kau kepada setiap kemenangan. Oleh sebab itu bersyukurlah saudara kepada Tuhan. Itu poin yang ketiga, saudara. Dan poin yang keempat, poin yang terakhir adalah pengertian dipilih Allah. Kita lihat di dalam Titus pasal yang pertama. Titus pasal yang pertama di ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Poin yang keempat, saudara, pengertian dipilih Allah adalah kita harus hidup memelihara iman kita, saudara. Rasul Paulus berkata, aku dipilih untuk memelihara iman orang-orang pilihan Tuhan. Artinya apa, saudara? Orang-orang pilihan Tuhan, selain dia harus memelihara iman sendiri, dia harus juga memelihara iman orang-orang pilihan Tuhan yang lain, saudara. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia katakan, aku dipilih untuk memelihara iman orang-orang pilihan Tuhan. Berarti bukan hanya Rasul Paulus saja yang menjaga imannya, memelihara imannya, tetapi dia juga memelihara iman setiap orang-orang pilihan Tuhan yang lain, saudara. Dan ini menjadi tanggung jawab setiap kita. Menjadi tanggung jawab setiap kita untuk memelihara iman setiap umat-umat pilihan Tuhan yang lain. Artinya ketika kita menemui orang atau kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, kita harus bisa menguatkan iman mereka yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami keperosotan iman. Kita harus bisa membangkitkan iman mereka, kita harus bisa menguatkan iman mereka. Dan inilah yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara mau melakukan hal ini? Kalau memang Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, engkau harus melakukan keempat hal ini, saudara. Meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah belajar bagaimana meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara semua melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, sebagai orang percaya kita harus bangga karena kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya. Itu berarti saudara, kita selalu ada dekat dengan Tuhan. Kita selalu ada dekat dengan Tuhan dan melakukan tugas panggilannya itu untuk melayani sesama, sehingga di dalam bimbingan hidup kita dijamin untuk mengalami kuasa dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sangat sederhana. Tetapi kalau kita mau benar-benar fokus, kita mau benar-benar meresponi firman Tuhan ini, kita bisa mengerti, saudara, bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan adalah sesuatu yang mengajarkan setiap kita untuk kita menyadari atau kita memahami yang namanya panggilan Allah itu, saudara. Karena banyak orang yang tidak memahami akan hal ini. Banyak orang tidak memahami akan panggilan Allah. Padahal mereka juga sudah mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah, saudara. Tetapi mereka tidak sadar, mereka tidak mengerti bahwa panggilan Allah itu ada maksud dan tujuannya bagi setiap kita, saudara. Ingat, saudaraku, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Nah, kita mau pilih yang mana ini, saudara? Kita mau masuk di golongan banyak yang dipanggil atau masuk di golongan sedikit yang dipilih? Saudara sendiri yang akan menentukan semua ini, saudara. Saudara sendiri yang akan menentukan semua ini. Saudara mau di mana?
Mau masuk dalam semua yang dipanggil oleh Allah, atau masuk di dalam orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara rindu menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, sudah harus bisa mengerti dan memahami sungguh-sungguh. Tadi saya sudah katakan kita harus bisa meninggalkan kehidupan lama kita dan mendekatkan diri kepada Allah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Ini yang terpenting, saudaraku. Baru setelah kita melakukan semua ini, kita baru bisa berkata bahwa akulah orang yang dipilih oleh Allah. Selama engkau tidak melakukan ini, saudara, engkau tidak bisa berkata aku orang yang dipilih Allah. Karena jelas saya beritakan kepada saudara semua pagi hari ini bahwa orang-orang yang dipilih Allah itu ada 3 tadi, saudara. Meninggalkan kehidupan lama, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah, saudara. Nah, responilah ini semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena panggilan Allah memiliki tujuan, memiliki rancangan yang mulia terhadap saudara. Dan dinyatakan semua itu kepada Allah, kepada setiap kita, orang-orang yang percaya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana, saudaraku? Apakah engkau akan memahami semua ini? Kau simak baik-baik setiap apa yang sudah kau dengar pagi hari ini. Karena firman Tuhan ini hidup, saudara. Firman Tuhan ini pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya, yang mau sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya tidak panjang lebar, tetapi saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara bisa melakukan setiap apa yang Tuhan katakan. Setiap perintah-perintah yang Tuhan katakan, lakukanlah, saudara. Mungkin sudah merasa berat, mungkin sudah merasa tidak bisa. Gak apa-apa, saudara. Tetap lakukan saja apa yang diperintah Tuhan. Sesuatu yang menurut saudara semua berat, serahkan semua kepada Tuhan. Tetapi saya mau pesan kepada saudara pagi hari ini, lakukanlah yang terbaik. Apapun yang bisa saudara lakukan, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Itu ada nilai plusnya di mata Tuhan, saudara. Sesuatu yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara, ada nilai plusnya. Apalagi melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Setiap Tuhan katakan perintahan apapun juga, ketika kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, ketika kita mau melakukan dengan kerendahan hati, saudara, Tuhan akan melihat semua itu. Dan Tuhan akan melihat, akan memberkati setiap kehidupan kita. Bagi orang-orang yang mau melakukan setiap perintah Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di balik setiap kata-kata dari setiap firman-Nya. Dan pagi hari ini, saudara, setiap engkau yang sudah mendengarkan firman Tuhan, percayalah Tuhan mendengar, Tuhan akan memberikan segala apapun yang kau butuhkan, saudara. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Menghadapi hari-hari ini, saudaraku, menghadapi kehidupan hari-hari ini yang semakin sulit, saudaraku, saya mau katakan kepada saudara semua, kita tidak perlu takut, saudara. Karena tadi dikatakan Tuhan adalah pembela kita. Tuhan adalah yang membela kita menuju kemenangan, saudara. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ini yang begitu jahat, saudara. Yang begitu menakutkan, saudara. Di awal saya katakan percayalah bahwa semua ini akan berlalu. Wabah ini akan berakhir, saudara. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau melakukan setiap apapun yang Tuhan katakan. Waktu-waktu kita di rumah, saudaraku, tidak hanya sekedar kita di rumah untuk santai-santai saja, tetapi inilah waktunya kita untuk membangun fellowship kita kepada Tuhan, membangun hubungan kita semakin baik kepada Tuhan, saudara. Sehingga orang-orang yang melihat semua ini, yang melakukan hal ini, saudara, ketika berada di rumah, melakukan fellowship dengan Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan, mereka tidak akan mengalami yang namanya kekhawatiran.
mereka tidak akan mengalami yang namanya kekhawatiran. Sebab mereka sadar mereka memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang membela setiap kehidupannya, dan Allah sendiri yang akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya. Amin, saudara pun kasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini sekali lagi saya mau katakan, responilah dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan ini, supaya apa yang Tuhan katakan bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan itu menjadi wujud nyata bahwa kita benar-benar orang pilihan Tuhan yang Tuhan sudah pilih sejak dari dalam kandungan. Sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah memilih setiap kita. Oleh sebab itu responilah baik-baik ini, saudara. Responilah sungguh-sungguh dan responilah dengan benar panggilan Tuhan ini. Tadi 4 poin yang sudah saya bagikan kepada saudara semua. Ya, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan ketika kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipisahkannya dengan maksud dan tujuan, kita dikuduskannya agar kita sama seperti Allah yang kudus adanya, dan kita menjadi umat kepunyaan Allah. Dan yang ketiga adalah kita dibela oleh Allah. Artinya ada pembelaan dari Allah. Karena hidup kita dekat dengan Allah, ada pembelaan dari Allah hingga kita bisa mengalami kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang keempat, kita harus tetap memelihara iman kita, sekaligus kita memelihara iman orang-orang yang dipilih Tuhan yang lainnya. Inilah 4 poin yang saya sampaikan kepada saudara. Puji Tuhan kalau saudara sudah mencatat dan saudara semua bisa melakukannya dengan benar. Amin, saudaraku. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami sungguh berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau yang sempurnakan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mungkin ada sebagian yang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, tapi biarlah Roh Kudus Kau sempurnakan di dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya mereka boleh mengerti arti dari dipilih Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak tahu Tuhan Yesus apa menjadi kendala kehidupan mereka, apa yang menjadi beban hidup mereka Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang melihat, dan Engkau sendiri Allah yang akan bertanggung jawab atas setiap mereka. Oleh sebab itu kami menyerahkan umat-umat Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati rumah tangga mereka, bahkan Tuhan memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, firman Tuhan ini sudah hamba sampaikan kepada setiap umat-umat Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengetuk setiap hati mereka, umat-umat-Mu, untuk semakin hari semakin mengerti dan semakin sadar untuk memahami arti panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan buka hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah
dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus.